Jadi ini cuma satu ya, satu kelompok. Untuk ujian nanti sampai bab 9 ya. Biasanya kalau soalnya itu isi ya, tapi nanti tidak tahu karena kan itu soalnya dari beberapa dosen mungkin digabung ya, bisa digabung bisa sendiri nanti belum tahu keputusannya ya. Kalau saya sih isi biasanya gitu ya 9 bab itu ya, nanti separuhnya bab 10 sampai 18 nanti pas UAS ya. Oke. Untuk portofolio optimal ya, itu saya buat Markowitz ini adalah portofolio untuk semuanya itu saham ya. Itu lebih dari 2, kemudian saya katakan lebih dari 1 ya, 2 atau lebih itu adalah portofolio ya. Sekarang dipilih mana yang efisien. Memilih ya, maka di situ Markowitz mencoba-nyoba gitu kan dari beberapa kemungkinan portofolio ya. Setelah dia coba-coba dengan berbagai macam korelasi ya, dari korelasi 0, korelasi positif 1 sempurna ya, dan negatif 1 atau sempurna ya. Nah, ditemukan yang risikonya 0 itu adalah kalau korelasinya itu negatif 1. Dalam prakteknya kan tidak mungkin 1 sempurna, maka mendekati 1, maka muncullah bentuk kayak U itu ya, itu yang disebut dengan efficient frontier. Jadi beberapa kemungkinan portofolio dikumpulkan, misalkan yang ada di bursa dari 2, 3 sampai semuanya itu. Ya itu kalau dibuatkan gambar itu di sana titik-titik banyak itu kan. Nah, itu yang paling pojok kiri itu membentuk huruf U ya, U-nya tapi menghadapnya ya menghadapnya ke kanan hurufnya ya. Kalau yang pokoknya di kaki kiri kan, agak ke kiri ya, naik gitu. Ya itu disebut dengan efficient frontier, bentuknya punya tapi nggak sempurna karena yang ini cuma sedikit, terus yang atasnya agak panjang gitu ya. Itu batas paling pojok itu merupakan pojok kiri itu dari beberapa kemungkinan itu ternyata itu adalah yang disebut dengan efficient frontier, artinya portofolio yang ada di situ ada portofolio yang efisien. Efisien itu ya risikonya mendekati 0 ya. Kemudian returnnya itu paling besar itu ya. Nah itu teorinya gitu Markowitz ya. Karena di awal kemarin juga disebutkan portofolio itu bisa mengurangi risiko, tapi tidak bisa menambah risiko, tapi bisa menambah return itu kan teorinya itu. Teorinya Markowitz. Ya, rumusnya juga gitu. Ya, karena Markowitz tadi mengembangkan dari awal tentang risiko, kemudian portofolio optimal inilah maka Markowitz mendapat Nobel ya. Cuma apa yang dibuat Markowitz dalam bentuk portofolio efisien itu agak sulit. Artinya gini, kita kalau punya uang mau beli saham itu pantasnya berapa yang paling bagus dari beberapa saham yang paling bagus misalkan. Itu nanti paling mudah itu menggunakan model indeks tunggal ya, yang dibuat oleh Sharpe itu lebih mudah ya, lebih mudah untuk membuat portofolio yang paling menguntungkan, paling efisien dari beberapa saham yang ada. Ya dari saham-saham yang misalkan yang ada di LQ45 itu dicari mana portofolio yang menguntungkan, itu dari 45 itu diambil berapa gitu ya. Nanti bisa menentukan itu. Tapi kalau di Markowitz itu dicoba-coba sampai yang paling menguntungkan, nah itu lama sekali ya. Nah, tidak simpel lah untuk. Tapi teori yang dibangun Markowitz itu merupakan teori yang luar biasa ya. Dia membuat gambarnya ya, grafik-grafiknya untuk korelasi 0, korelasi +1, korelasi -1, akhirnya menemukan itu ya, dengan efficient frontier
yaitu antara -1 dengan 0 itu ya. Ya, karena itu tidak benar-benar murni -1 kan benar-benar tidak ada. Di antara 0 -1 tapi mendekati -1 ya. Nah itu maka bentuknya efisien frontier itu bentuknya seperti huruf U itu ya. Tapi yang nggak sempurna karena yang sedikit terus itu agak panjang. Yang katanya agak panjang, yang di bawahnya cuma langkung sedikit gitu ya. Ya itu pengembangan dari 0 dan -1 itu ya. Di tengah, hampir di tengah tapi agak ke -1, maka munculnya seperti itu. Ya, bentuknya seperti itu. Ya, dan menurut beberapa portfolio yang bisa dibentuk memang kira-kira seperti itu ya. Nah itu untuk menentukan portofolio ya ini teorinya juga sebenarnya bukan teori untuk trader juga, ini lebih ke investor ya. Kalau harga sahamnya itu tidak rasional ya saya rasa susah teori itu dipakai. Yang sebaiknya kalau misalkan kita mau buat portofolio dari saham yang bagus gitu ya, G45 atau GI Index itu yang kira-kira tidak rasional harga sahamnya itu dikeluarkan dulu gitu ya, itu baru dibuat. Karena tetap mengharapkan dividen itu dinilai bagus. Kalau dividen itu nilainya rendah, ya terlalu rendah, maka kemungkinan besar harga sahamnya itu tidak rasional. Padahal sekarang ini bunga bank itu sekitar 3% sampai 5%. SBI sendiri malah mengeluarkan sekitar 5% ya. Tapi bunga bank ternyata lebih rendah. Ya, biasanya bunga bank itu lebih tinggi dari SBI. Ini sempat saya lihat itu bunga bank itu yang ya karena bisnisnya tidak berjalan ya. Bisnisnya di Indonesia kan boleh dikatakan sampai saat ini itu tidak berjalan. Jadi bank sendiri justru mengharapkan bunga besar dari SBI. Biasanya itu kalau bank masukkan uang ke Bank Indonesia sebagai jaminan, itu sebagai persyaratan juga, itu bunganya lebih rendah itu ya. Sekarang ya karena posisinya bisnis itu pertumbuhannya itu jelek gitu ya, maka bunga bank itu kalau kita menabung itu lebih rendah, kita deposito itu lebih rendah ya dibandingkan bunga SBI. Bunga SBI itu jaminan dari Bank Indonesia untuk banknya. Kalau supaya tidak jadi kalah clearing gitu ya. Jadi kalau misalkan persediaan bank tidak ada, bisa ke Bank Indonesia karena dia punya simpanan, tapi ya itu dibatasi waktu juga ya. Itu untuk jaminan juga. Tapi sekarang jaminan itu juga kalau dulu 100% ya bank itu dijamin Bank Indonesia, sekarang kan hanya sekitar 2 miliar itu ya, atau 1 miliar. Sekarang harus yang lainnya dijamin oleh LPS itu ya, lembaga penjamin simpanan itu ya, yang dibuat oleh kerjasama dengan asuransi itu ya, asuransi penjamin bank. Sekarang kan ada asuransi, itu ya risiko, kalau asuransi risiko hilang tetap besar karena ya asuransi sendiri uangnya itu ya nggak bisa muter, akhirnya malah mungkin dikorupsi juga. Banyak asuransi di Indonesia itu ya bangkrut juga ya karena ngelolanya asuransi ya itu lebih sulit sebenarnya daripada kalau saudara mendirikan bank itu. Ya. Karena dia harus menghitung banyak hal dan uang itu dia harus mutar. Kalau mutarnya hampir sama dengan bank, uang dia punya uang harus mutar. Jadi, kalau enggak gimana dia jamin ke nasabahnya atau ke siapa? Kalau ada premi-premi itu ya yang ada di asuransi itu. Apa kalau asuransi namanya kok lupa. Ya. Nah itu yang dijelaskan di buku itu portofolionya semuanya adalah saham. Ya. Jadi tidak menambah aktiva lain selain sahamnya. Ya aktiva lain itu ya bisa macam-macam kan, bisa deposito, bisa obligasi,
ya, bisa emas gitu ya, bisa falas gitu ya. Nah, itu. Tapi memang teori yang dibuat, memang di buku ini hanya bicara saham ya. Untuk portofolionya sampai nanti kuliah terakhir itu semuanya itu saham ya. Teori-teorinya obligasi dibahas cuma dikit aja. Hanya katanya dengan value dari obligasi ya. Tapi pengembangannya untuk beberapa konsep itu tidak banyak ya. Termasuk opsi juga ada juga. Tapi yang lainnya adalah lebih ke saham itu ya. Portofolio juga saham. Kalau reksadana itu kan portofolionya tuh ya dia sudah diversifikasi, sudah multi ya, multi aktiva, jadi tidak hanya saham. Ya. Bahkan ada yang syariah juga karena diambil dari Jakarta Islamic Index gitu ya. Kalaupun bank syariah gitu ya. Ya itu, ya cuma kalau di Indonesia ya kalau bicara ekonomi itu ya tidak sempurna kalau syariahnya ribanya itu kurang sempurna karena ya itu tadi ya, karena banyak perusahaan di Indonesia itu tidak menerapkan akuntansi dengan tepat sehingga juga kurang bagus. Apalagi kalau harga saham tadi yang dilihat hanya semua harga saham, tidak melihat itu saham itu sudah dirusak oleh trader atau tidak harganya itu ya. Memang setelah saham mati itu trader itu bisa merusak harga saham yang sebenarnya. Jadi merusak nilai perusahaan itu ya. Karena rumor yang diciptakan itu ya. Ya dampaknya dividen menjadi tidak ada value-nya. Dividen itu menjadi nilainya jauh lebih rendah daripada bunga bank. Ya, kalau dividennya lebih rendah, ngapain kita investasi di bursa itu? Minimal kan dividennya harus sama atau ya harusnya lebih besar ya, nggak mungkin sama. Ya, di atas 5% itu. Nah, di atas 5%. Ditambah nanti capital gain ya. Nah, kalau capital gain-nya tumbuhnya terlalu besar ya sama saja. Ya, maka kalau kita melihat portofolio yang dilihat kan hanya return dan risiko. Kalau returnnya itu ya, harga sahamnya itu terlalu tinggi ya, tanpa memperhitungkan dividen ya portofolionya menjadi kurang bagus ya. Tapi kebanyakan kalau reksadana ya portofolionya memang tidak melihat seperti itu ya, hanya melihat pertumbuhan dari capital gain aja, dari return aja, dan tidak menganggap dividen juga mereka ya. Padahal dividen itu harusnya kalau kita investasi kan harus dapat dividen ya, dalam bentuk kepemilikan itu harus dapat dividen dan dividennya harus lebih besar dari kalau kita menabung di bank ya, ataupun kalau bagi hasil dari bank syariah itu dibandingkan dividen bagi hasil dari kalau kita langsung investasi ke perusahaan harusnya lebih besar dong ya enggak? Kan tanpa perantara. Kalau bank kan kita yang menginvestasikan ke perusahaan itu bank ya, kita hanya menitipkan bank supaya diinvestasikan. Nah, kemudian keuntungannya kita dapat bagian kan, tidak langsung investasinya. Tapi kita sekarang langsung ke perusahaan lah kok penghasilannya lebih rendah. Ya enggak mau, karena risikonya lebih tinggi ya. Apalagi kalau di bursa itu lebih tinggi karena kita nggak kenal manajernya. Ya, pemilik saham mayoritas juga nggak kenal manajernya, apalagi nggak kenal ya. Nah, kinerjanya bagus atau tidak kita nggak tahu. Tapi memang keuntungannya adalah kalau sama berjalan bagus itu harusnya lebih besar keuntungannya karena perusahaannya besar, profesional, harusnya kan dividennya lebih besar, capital gain-nya ya ada gitu loh. Ya. Tapi rasional capital gain-nya, kalau nggak rasional berarti ya sama aja di situ ya angkanya mengikuti rumor aja pergerakannya. Tidak real dari kinerja perusahaan yang sebenarnya seperti apa. Ya itu ya saya kira gitu.
Jadi juga ada bagus dijelaskan, terutama kaitannya dengan gambar-gambar itu kamu perhatikan ya. Dari korelasi nol itu ya, dari standar deviasi, varian, terakhir kovarian. Kalau portofolionya tidak terhingga itu bisa menggunakan kovarian untuk menghitung risiko. Kalau portofolio biasa pakainya varian, kalau hanya satu standar deviasi. Ya, itu cara menghitung risiko itu luar biasa. Merkowit menjelaskan logikanya itu dan masuk akal itu ya. Ya, dari bab yang kemarin belum ini bab 8 dan 9 coba diperhatikan ya. Jadi saya rasa itu ya, ini sampai ini yang April 35 ya. Jadi silakan nanti di presentasinya dikirim ke grup dan juga yang aktif. Jadi kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.